Halo sahabat, setelah lama tidak hadir, rasanya hati ini dilanda kerinduan yang mendalam terhadap kalian. Iya. Pada video kali ini, kami akan mencoba membahas hal yang sangat mendasar tentang Aqua Regia. Setelah melalui penelusuran di berbagai media sosial dan praktek di lapangan, saya menemukan beberapa kasus yang sejujurnya juga pernah saya alami. Pengalaman ini bagi saya terasa sangat menyakitkan, mengecewakan, membuat hati ini terasa tersayat sembilu, sampai-sampai membuat diri ini sulit untuk tidur karena selalu terbayang-bayang hal itu. Om, nggak gitu juga kali. Kayak ditinggal pacar aja. Sulit move on dari mantan. Sepertinya pembahasan ini sangat mendasar, dan bagi kalian yang sudah menyandang gelar master, tentu saja video ini tidak berarti apa-apa. Tetapi, kami merasa perlu untuk melengkapi playlist di channel ini untuk memudahkan dalam memahami semua konten-konten di channel kami ke depannya. Adapun kasus yang sering terjadi di lapangan adalah gagalnya pengendapan emas yang ditreatment dengan Aqua Regia. Bukan saja emas, bahkan pada palladium dan platinum. Hal yang mendasar penyebab dari gagalnya pengendapan, kita ambil contoh pada emas, kebanyakan disebabkan oleh adanya kandungan asam nitrat yang masih tersisa dalam larutan kaya. Mungkin kalian akan kecewa dengan video ini. Dan sang maestro berkata, gampang, saya tidak pernah gagal, tinggal kasih urea, tambah SMB, langsung turun. Kenapa harus pakai teori rumit? Banyakin SMB juga dapat emasnya. Iya, dengan cara begitu, bisa saja, tidak ada yang salah. Asalkan bahan yang diolah itu milikmu sendiri dan dibeli dengan harga yang murah, yang terpenting masih bisa dapat cuan. Begitu kan prinsipnya? Tapi, izinkan saya berbagi pengalaman dari sisi yang lain. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Aqua Regia adalah perpaduan dari dua asam, yaitu HCl dan HNO3 atau asam nitrat. Aqua Regia sebaiknya tidak disimpan. Buat Aqua Regia saat akan dipergunakan saja. Selain kekuatannya lama-lama berangsur-angsur melemah, juga dapat memicu letupan jika disimpan dalam wadah tertutup. Karena sesaat setelah kedua asam tercampur, reaksi kedua asam tadi segera menghasilkan gas nitrosil klorida yang mudah menguap. Sifat dari logam emas sendiri tergolong logam inert, artinya logam yang tahan terhadap korosi. Emas tidak dapat dilarutkan hanya dengan HCl saja, dan emas juga tidak dapat dilarutkan hanya dengan HNO3 saja. Tapi, emas dapat dilarutkan dengan perpaduan kedua asam tersebut. Pertanyaannya, apakah itu hitungan pasti? Tidak, saya tidak akan mengatakan itu sebagai hitungan yang pasti atau pas. Bahkan, dalam prakteknya, bisa saja hitungan itu berlebih dan bisa saja kurang. Di dalam textbook lainnya, ada dituliskan, rasio yang digunakan untuk menghitung berapa banyak yang dibutuhkan, yaitu 3,8 ml asam HCl dan 0,95 ml asam HNO3 atau asam nitrat untuk setiap gram emas yang sudah murni. Artinya, rasio tersebut tidak memperhitungkan logam dasar lainnya, hanya dihitung untuk emas yang sudah murni. Dan rasio ini berasal dari perhitungan stoikiometri. Dalam ilmu kimia, stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia atau persamaan kimia. Suatu jumlah stoikiometris atau rasio stoikiometris dari suatu reaksi adalah jumlah atau rasio optimal di mana dengan asumsi bahwa reaksi berlangsung sampai selesai. 1. Semua reaksi dikonsumsi habis bereaksi. 2. Tidak ada kekurangan reaksi. 3. Tidak ada kelebihan reaksi atau sisa.
Saya pribadi menjadikan ini sebagai patokan saat akan melakukan treatment. Jika kita buat perbandingan, maka perbandingannya adalah hampir mendekati 4:1. Karena kita boleh saja membulatkan 3,8 ml HCl menjadi 4 ml dan membulatkan 0,95 ml asam nitrat jadi 1 ml. Maka jadilah perbandingan 4:1. Apa bisa? Sangat bisa. Bagaimana jika berpegang pada patokan rasio yang sudah jadi rujukan tadi ternyata kurang? Ya ditambah. Dengan kita memiliki rujukan berdasarkan rasio stoikiometri tadi, kita akan lebih mudah untuk menentukan kurangnya berapa, lebihnya berapa. Timbul pertanyaan, kenapa sudah punya rujukan tapi masih juga meleset? Karena yang praktek nantinya bukan saya, tapi kamu. Dan bagaimana jika berlebih? Nah, ini yang akan menjadi poin penting di sini. Dari kebanyakan kasus yang sering saya temui adalah kasus kelebihan. Kita tidak akan merinci apa saja contoh kasusnya. Saya cuma akan pastikan satu jawaban yang sama dari pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Konsentrat. Buatlah air kaya milik kalian menjadi konsentrat. Itu jawaban saya. Selain pengkonsentratan larutan, kita perlu punya trik untuk treatment menggunakan aqua regia. Oke, mari kita imajinasikan. Kita mempunyai bulion logam mengandung emas 5 gram yang bercampur dengan perak sebanyak 15 gram. Ini berdasarkan hitungan in quartic. Kemudian dicukim dengan asam nitrat sampai hanya tersisa lumpur emas berwarna coklat, sementara peraknya terlarut oleh HNO3. Kita pisahkan lumpur emas yang tidak larut oleh HNO3 tadi dari larutan yang mengandung perak terlarut dengan cara disaring atau dituang. Dan kita dapat mengulangi proses cukim tadi sebanyak 2 atau 3 kali jika memang menginginkan hasil yang bagus. Selanjutnya, bila sisa cairan cukim dengan air destilat atau air non-mineral atau air yang bebas dari klorin. Dan selanjutnya, kita masuk pada treatment aqua regia. Siapkan wadah beaker glass 1 atau 2 liter dan pemanas, gelas ukur dan pipet, kalkulator, buku dan alat tulis, termometer, dan timbangan. Jangan anggap remeh alat-alat ini. Beberapa orang menganggap alat hitung dan alat tulis sangat tidak penting, bahkan kerap dijadikan bahan olok-olok seperti anak SD, anak kuliah, nyatat hutang, bla bla bla. Masa bodoh buat orang-orang itu. Saat kalian bekerja di lab, kalian akan selalu menemukan alat-alat tadi. Tapi kita bukan sedang mengerjakannya di lab. Lantas, apa yang salah menggunakan kalkulator, kertas, dan pulpen? Salah tempat maksudnya? Bukan. Yang salah itu sudut pandangnya, bukan tempatnya. Itu hanya soal beda perspektif saja. Selanjutnya, siapkan lumpur emas tadi dalam beaker glass. Letakkan di atas pemanas yang dilengkapi dengan plat besi atau pasir untuk meredam panas berlebih. Perlu diingat, kita tidak akan mendidihkan aqua regia. Cukup dihangatkan saja pada temperatur 40 sampai 60 derajat Celcius. Sebab tidak baik jika terjadi overheating atau overboiling. Menggunakan kompor listrik itu jauh lebih baik untuk mendapatkan panas yang kita inginkan secara konsisten daripada memakai kompor api. Selanjutnya, beri sedikit air sampai semua lumpur emas tadi tertutup dengan air. Jangan memberinya banyak air seperti sedang memasak sup. Dan jangan terburu-buru memanaskannya, karena kita akan lanjut pada prepare selanjutnya. Selanjutnya, mulai mencatat jumlah atau estimasi jumlah emas yang akan dilarutkan. Lalu mulai menyiapkan kedua asam tadi secara terpisah, mengikuti rasio 3,8 ml HCl berbanding dengan 0,95 ml HNO3 untuk 1 gram serbuk emas. Atau bulatkan bilangannya seperti yang sudah disebutkan tadi untuk setiap 1 gram serbuk emas. Siapkan dalam wadah terpisah berupa gelas ukur atau wadah lainnya dengan menggunakan pipet ukur. Oke sahabat, saat ini kita sedang mengilustrasikan 5 gram emas
Sebagai contoh, oke, kita siapkan kalkulator, kertas, dan pulpen tadi untuk menghitung. 3,8 ml HCl dikali 5 gram emas sama dengan 19 ml HCl. 0,95 ml HNO3 dikali 5 gram emas sama dengan 4,75 ml HNO3. Lalu catat pada kertas. Atau bulatkan bilangannya seperti yang sudah kita bahas untuk setiap 1 gram serbuk emas. Kemudian, jika sudah menyiapkan asam sesuai catatan tadi, selanjutnya mulai menghidupkan pemanas dengan suhu minimal, karena nantinya panas dari reaksi yang terjadi akan ikut menaikkan suhu dengan sendirinya. Jika terjadi kelebihan panas dan mendidih, segera matikan pemanas. Ingat, jangan mendidihkan aqua regia. Kemudian, masukkan termometer ke dalam beaker glass yang siap untuk dipanaskan tadi dan pantau suhunya. Ingat, jangan mendidih, karena itu akan membuat aqua regia tadi terbuang menjadi gas akibat panas berlebih dan hanya bereaksi sedikit terhadap pelarutan emas, dan selebihnya terbuang percuma menjadi gas. Itulah sebabnya perlu memberi sedikit air pada lumpur atau serbuk emas tadi. Hal itu berguna untuk meminimalisir hilangnya kekuatan aqua regia akibat penguapan yang terlalu dini. Selanjutnya, tuang HCl sejumlah catatan dengan membaginya menjadi 3 kali tuangan. Jangan menuangnya sekaligus. Jadi, dari 19 ml HCl atau bilangan yang dibulatkan tadi, kita bagi menjadi 3 bagian atau 3 tuangan menggunakan pipet ukur. Selanjutnya, tuangkan asam nitratnya. Lakukan hal yang sama dengan membaginya menjadi 3 bagian atau 3 tuangan menggunakan pipet ukur. Dan tunggu reaksi pada tuangan pertama selesai. Ini dapat ditandai dengan hilangnya atau melemahnya gelembung-gelembung dalam wadah akibat reaksi dari lumpur atau serbuk emas dengan aqua regia. Baru kemudian, lanjutkan pada tuangan HCl kedua, diikuti oleh penuangan asam nitrat yang kedua. Lanjutkan proses hingga HCl dan asam nitrat habis terpakai. Dan ingat, untuk tidak tergesa-gesa menambahkan aqua regia, tunggu hingga benar-benar reaksi dari setiap penuangan regia selesai. Dan kenapa kita di sini membaginya menjadi 3 kali tuangan? Itu karena asam segar yang belum dipanaskan atau belum direaksikan akan lebih powerful ketimbang kita memasukkan semuanya sekaligus. Yang pada akhirnya di tengah jalan kita mengalami kekurangan, lalu menambahnya lagi, dan lagi. Maka tak heran banyak sekali kasus kelebihan aqua regia yang jika dihitung-hitung akan sanggup untuk melarutkan puluhan bahkan ratusan gram emas hanya digunakan untuk melarutkan 1-5 gram emas saja. Sungguh kesia-siaan dan kesulitan selanjutnya sudah pasti akan dihadapi, gagal mengendap atau mungkin saja setengah mengendap. Setelah dirasa selesai, perhatikan apakah masih ada sisa emas yang belum larut. Jika ada, amati apakah masih terjadi reaksi yang ditandai dengan adanya gelembung-gelembung buih dalam beaker glass. Jika masih ada, tunggu sampai reaksi gelembung hilang. Lalu lanjutkan dengan menyiapkan lagi HCl dan asam nitrat baru mengikuti prosedur yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada tahap ini, kita punya 2 pilihan. Apakah menuang, menyaring, larutan kaya tadi yang sudah berisi emas terlarut ke wadah terpisah dan meninggalkan sisa emas yang belum terlarut dalam beaker glass, lalu melanjutkan proses pelarutan terhadap emas yang tersisa, atau tetap melanjutkan proses sebagaimana adanya. Pilihan ada pada kita. Ingat, penting untuk tidak tergesa-gesa menambahkan aqua regia. Proses ini akan memberikan kita pelajaran berharga, yaitu kesabaran. Selanjutnya, jika proses pelarutan sudah selesai, langkah berikutnya yaitu melakukan penyaringan dari sisa-sisa residu lainnya, seperti perak klorida dan lain-lain. Perlu diingat juga, setiap melakukan penyaringan, upayakan tidak sampai membuat larutan induk menjadi bertambah banyak oleh air bilas, secukupnya saja.
Saya sendiri lebih suka membilas sisa larutan yang menempel pada kertas saring di wadah terpisah, menggunakan sprayer dan memprosesnya belakangan. Jangan khawatir, emas kalian tidak hilang. Fokus saja pada larutan induk. Akan tetapi, vakum filtrasi tentunya sangat membantu dalam hal ini. Setelah proses penyaringan selesai dan menghasilkan larutan yang jernih, langkah selanjutnya adalah melakukan proses denoxing atau menghilangkan kelebihan sisa nitrat yang tersisa dalam larutan. Caranya, kita akan melakukannya dengan cara klasik, dan cara ini adalah cara yang terbaik, yaitu evaporasi atau penguapan larutan di bawah titik didih. Sesuai dengan satu jawaban saya di awal tadi, untuk banyak pertanyaan, buat larutan menjadi konsentrat. Bukankah kita bisa memberinya urea? Iya, bisa. Bahkan, bukan cuma urea, banyak reagen lainnya, seperti sulfuric acid, sodium format, formic acid, akan tetapi itu akan menyebabkan larutan induk menjadi larutan kompleks. Di sini, kita membahas dari sisi pengetahuan yang lain. Bahkan hidrogen sulfat pun akan terdekomposisi dalam regia pekat. Selama larutan induk masih mengandung asam nitrat, meskipun sedikit, tetap saja namanya aqua regia. Meskipun 20:1, tetap saja namanya aqua regia. Dan faktanya, emas dapat larut oleh aqua regia. Yang membedakan adalah kekuatannya saja. Apakah bisa mengendapkan emas dari larutan aqua regia lemah? Jawabnya, tergantung ppm. Maka dari itu, jawaban saya tadi, buat larutan jadi konsentrat. Bagaimana dengan elektrowinning? Itu lain ceritanya, dan keluar dari konteks bahasan kita. Evaporasi. Prosedur proses penguapan biasanya dilakukan sampai 3 kali, tapi tergantung kondisinya, bisa 1 kali atau 2 kali saja. Panaskan larutan di bawah titik didih, cukup hanya untuk membuatnya menguap saja. Dan kita bisa melihat kalau kelebihan asam nitratnya menguap ditandai dengan keluarnya asap coklat dari larutan. Misalkan kita memiliki 100 ml larutan kaya yang diuapkan, maka setiap susut 30 ml maka tambahkan 30 ml HCl segar. Lalu setiap susut 30 ml maka tambah lagi 30 ml HCl segar. Dan setiap susut 30 ml, maka tambahkan lagi 30 ml HCl segar. Dan lanjutkan penguapan larutan sampai menjadi setengah volume atau menjadi 50 ml. Setelah selesai, lakukan penyaringan. Sebab biasanya, jika asam nitrat benar-benar hilang, sisa logam lain seperti perak akan keluar tuntas. Sebab perak akan sedikit larut dengan aqua regia membentuk senyawa dikloroagentat. Pada saat kelebihan asam nitrat tereliminasi, maka perak akan keluar dengan sendirinya membentuk senyawa perak klorida berwarna putih. Dan jika kalian meyakini adanya kandungan lead atau timah dalam larutan induk, kalian bisa memberinya beberapa tetes asam sulfat pekat untuk mengendapkan lead. Lakukan hal ini sebelum disaring. Dan untuk proses selanjutnya, kita siapkan reagen pengendap seperti SMB atau lainnya. Dengan melakukan prosedur yang benar, maka pengendapan akan berlangsung dengan sangat mudah. Sahabat, jika menurut kalian materi yang disampaikan terlalu ribet, maka tentu saja tingkat kalian adalah master. Sebab materi yang saya sampaikan di sini adalah khusus bagi kalian yang masih sangat pemula dan sudah bosan dengan kegagalan. Dan jika jam terbang kalian sudah banyak, maka apa yang saya sampaikan di sini sudah bisa mulai kalian tinggalkan. Karena dengan sendirinya, kebiasaan kalian akan membimbing kalian dengan sendirinya. Setelah proses pengendapan berhasil, saring endapan menggunakan kertas saring, lalu cuci bersih dengan air berkali-kali. Jika berminat, kita bisa mencuci endapan menggunakan HCl pekat sambil dipanaskan. Selanjutnya, lakukan pencucian dengan air bersih. Dan terakhir, bilas menggunakan alkohol encer untuk menghilangkan sisa residu kimia yang terperangkap dalam endapan. Ini hanya opsional. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Terima kasih.